Presiden Donald Trump mengklaim kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah hampir mencapai tahap finalisasi. Trump mengatakan pembahasan memorandum perdamaian melibatkan sejumlah pemimpin dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, hingga Bahrain. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pernyataan Trump mengenai Selat Hormuz yang disebut akan kembali dibuka sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan telah sebagian besar dinegosiasikan, tinggal menunggu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan berbagai negara terkait. Saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan pembicaraan berlangsung sangat baik. Selain banyak elemen lain dalam perjanjian itu, Selat Hormuz akan dibuka. Tulis Trump di akun sosial medianya Truth Social. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut Teheran berada dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat yang melibatkan Pakistan sebagai mediator resmi, serta bantuan pihak-pihak regional termasuk Qatar. Namun Iran menegaskan nota kesepahaman tersebut tidak akan mencakup isu nuklir secara rinci pada tahap ini. Sebuah elemen yang secara konsisten ditekankan oleh Washington sebagai garis merah utama dalam negosiasi. در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم. ما می‌دونیم که موضوع هسته‌ای ما بهانه بوده برای دو جنگ تجاوزکارانه علیه مردم ایران. در این حال تجارب قبلی رو داریم که ما در حین مذاکرات هسته‌ای مورد هجمه غیرقانونی قرار گرفتیم. لذا مسئولانه و خردمندانه تصمیم گرفتیم که در این مرحله اولویت رو و تمرکز رو بگذاریم روی موضوعی که برای همه ما فوریت داره و اون خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها. من تاکید میکنم به شمول لبنان. Di tengah upaya damai ini, Trump mengunggah gambar di Truth Social yang menunjukkan peta Timur Tengah yang berpusat di Iran dan ditutupi bendera Amerika Serikat. Tidak ada keterangan dari Trump terkait unggahannya ini. Kini dunia menunggu hasil kesepakatan Iran-Amerika Serikat ini. Apakah akan berujung pada perdamaian atau kembali perang terbuka? Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan damai dengan Iran hampir mencapai tahap finalisasi. Sementara itu Iran menegaskan tidak ada pembahasan soal nuklir dalam nota kesepahaman tersebut. Padahal soal nuklir menjadi salah satu penghalang yang selama ini terjadi dalam negosiasi Iran dan juga Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah Amerika Serikat melunak? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Bang Pizarro Ghazali, dan juga praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergis Policies, Mbak Dina Prapto Raharja. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Bang Pizarro dulu, ini menarik ini kan, selama kita berdiskusi akhirnya ada, bisa dikatakan hal baik lah, ada tanda-tanda negosiasi ini akhirnya bisa mencapai kesepakatan. Tapi pertanyaannya, ini kan klaim dari Trump bahwa kesepakatan damai ini sudah mulai terlihat begitu. Anda membacanya ini bisa dipercaya nggak dengan melihat Trump yang selama ini omongannya selalu berubah-ubah? Iya, memang Mas Yasir ya, kalau kita lihat ada pernyataan terbaru dari Donald Trump bahwa negosiasi gencatan senjata atau perundingan damai yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan Iran itu hampir mencapai titik kesepakatan. Walaupun sekali lagi Mas Yasir, ini masih 50-50, masih 50-50 ya. Karena kalau kita lihat aja Rubio sekarang di India, Menteri Luar Negeri ya, dia masih misalkan mengatakan Iran itu sebagai negara sponsor terorisme. Donald Trump juga mengatakan bahwa kita bisa berdamai tapi saya juga bisa menyerang secara keras gitu. Artinya ini masih 50-50, 50-50, walaupun memang Mas Yasir trennya atau arahnya itu sudah masuk kepada ada kesepahaman pemikiran antara Amerika Serikat dan Iran. Dan Ismail Bagei, Menteri juru bicara Menlu Iran juga mengatakan bahwa kita memang, mereka pun juga mengakui bahwa ada pembicaraan yang intens saat-saat ini dengan Amerika Serikat yang dijembatani oleh banyak negara-negara, tidak hanya Pakistan. Ada kunci yang lebih penting ialah ada keterlibatan negara-negara terus sekarang Mas Yasir. Ada Qatar,
ada Uni Emirat Arab, ada Saudi, dan juga ada negara-negara lainnya. Saya kira ini ada sebuah kesepakatan yang komprehensif yang memang memastikan bahwa minimal terjadi kesepahaman untuk membuka Selat Hormuz terlebih dahulu. Karena memang ada konsesi yang didapatkan Iran, Mas Yasser, dalam hal ini. Kenapa? Makanya dia mau masuk sekarang di dalam kesepakatan negosiasi senjata. Karena apa? Ada kemudian komitmen dari Amerika Serikat untuk mencairkan aset-aset Iran yang selama dibekukan. Memang bukan 100%, mungkin 20%, 30%. Itu minimal kayak DP lah, menunjukkan itikadnya seriusnya Amerika Serikat sebelum Iran itu masuk ya. Kemudian tuntutan Iran juga nanti bagaimana naval blockade atau blokade laut itu kemudian juga benar-benar dibuka oleh Amerika Serikat. Saya kira ini titik poin awalnya, walaupun sekali lagi kita tidak bisa memastikan memang gencatan senjata komprehensif akan diambil, tetapi arah tren untuk menuju kesepakatan bersama itu sedang digodok sekarang. 50-50 tapi arah menuju ke kesepakatan bersama ini sudah terlihat begitu ya. Karena Mbak Dina, kita lihat ini Trump sendiri menyatakan bahwa kalau seandainya perjanjian ini sudah masuk ke tahap finishing, itu berarti salah satu poin yang diangkat adalah Selat Hormuz akan kembali dibuka. Anda membacanya ini betul akan dibuka karena memang Trump mendapat desakan dari negara-negara yang tadi disebutkan, atau seperti apa strategi dari Trump ini? Satu, bahwa memang ada bom waktu, Mas Yasir, terkait dengan produksi minyak dunia, yang kalau semakin lama ditunda untuk ada penyelesaian, maka itu kilang-kilang minyak yang ada di seluruh negara Teluk, bukan hanya di Iran ya, itu akan mati. Jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan sebenarnya itu ada proses untuk mereka menjadi beku kembali gitu, karena mereka udah kehabisan tempat untuk menyimpan cadangan yang nggak bisa dikirim kemana-mana. Dan di sisi lain kalau pressure dari bumi itu tidak keluar dari minyak, itu kan alami ya, dia sudah ada pressure yang dibangun lewat pipa-pipa itu, kalau tidak disalurkan maka dia akan beku. Jadi itu membayangkan proses lagi restart itu bisa tahunan, dan itu butuh investasi jauh lebih mahal. Di saat situasi ekonomi global sangat buruk saat ini, tentu tekanan yang datang dari negara-negara Teluk pada Amerika Serikat akan sangat konkret. Maka kalau saya sih melihatnya, akhirnya si pihak Amerika Serikat mendengar juga apa yang disampaikan oleh Iran, hukum internasionalnya, dan mereka betul-betul nggak percaya bahwa dua negara ini bisa menjamin lah bahwa kedepannya itu nggak akan ada konsekuensi yang sangat buruk terhadap Iran. Dengan kata lain, Mbak Dina, kalau seandainya kita memprediksi ke depannya, kalau ada pembahasan negosiasi antara keduanya, titik temunya ada di Selat Hormuz, tidak di nuklir.